Safina Nadisa. Albi Moreno. Harus mengulang lagi. Jadi ini tadi sebenarnya kita sudah rekod hampir setengah jalan ya? Iya, setengah jalan. Setengah jalan lah lumayan. Udah 15 menit lah. Tapi ya namanya konspirasi ya. Ini kita sedang apa ya namanya? Kita sedang diawasi oleh elit global. Jadi pembicaraan kita harus terhenti. Dan saya harus mengulang bahasa basinya lagi. Oke. Aku ingat pertanyaan pertamanya tadi. Ya, saya ingat dulu pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama tadi Safina Nadisa dikenal sebagai musisi, sekarang kok tiba-tiba jadi announcer. Semoga silahkan diulangi dan semoga masih mood ya jawabnya. Tenang aja. Jadi gini, sebagai musisi dulu nih ya, kenapa ada Reduce? Karena dulu itu kan abis rilis single sama Ari Hamzah. Ya. Itu aku singkat cerita menikah terus kemudian hamil gitu ya. Terus jadi ke Reduce kegiatan bermusiknya karena kan kalau hamil gede gak bisa main gitar, susah. Terus akhirnya jadi agak sedikit vakum, terus lahiran, punya baby juga vakum juga. Manggungnya karena gak bisa terlalu ninggal lama. Terus ditawarin nih sama radio. Waktu itu PD-nya program direkturnya DM aku di Instagram, kita ada program nih, siapa tahu kamu tertarik, mau nggak gitu. Akhirnya ketemuan di radio, ditawarin. Waktu itu ada radio konsultannya itu dari Jakarta. Namanya Mas Deriansyah, dia tuh dulu penyiar Trax, terus Hits FM segala macam. Itu basicnya kamu kenal dulu sama siapa, Derry? Ya. Enggak, karena dia baru menurutmu kenapa kamu yang ditawarin? Rekomendasi. Rekomendasi dari nggak tahu ya, nggak ngerti dari mana, cuma dia direkomendasi nih, coba deh si Safina Nadisa nih kayaknya bisa nih. Terus akhirnya diajakin di training 1 bulan, abis itu langsung siaran gitu. Kamu katanya pengen jadi penyiar? Pernah jadi penyiar. Baleni meneh iki. Pernah jadi penyiar. Jadi aku sempat mau mencoba karena kan ya seneng ngomong kan dia. Basicnya seneng ngomong. Cuman kan juga nggak semua hal harus diomongin kan. Betul. Aku harus ngomongin untuk masalah kesehatan kan nggak mungkin gitu loh. Karena kamu tidak sehat. Ya salah satunya seperti itu. Maksud ngomong kesehatan dengan postur tubuh yang seperti ini gitu loh. Tapi di satu sisi juga menurutmu Dis, aku harus kalau aku dalam posisi itu atau kamu dalam posisi itu, kamu harus mengiyakan aku pengen jadi penyiar radio. Tapi aku pengen jadi penyiar radio yang ngebahas musik lah atau ya lebih tepatnya idealis seperti itu. Tapi kamu ditawarin jadi penyiar radionya itu sesuai keinginan penyiar radio gitu ya. Tapi tidak sesuai idealisku. Berarti tinggal mau memberatkan idealisme atau profesionalisme. Jadi gini, aku dulu juga sebenarnya waktu pertama siaran dilempar di program 100% Indonesia. Which is, padahal kamu tidak suka lagu-lagu Indonesia. Betul, aku tahu. Bukan tidak suka, tapi tidak tahu gitu. Tidak punya pengetahuan musik-musik Indonesia yang biasanya ada di radio-radio gitu loh. Terus akhirnya ditaruh di program itu, mau nggak mau ngulik, meskipun ada list ya dari music directornya radio kan pasti ada listnya, hari ini muter ini. Cuma kan tetap yang namanya penyiar, masa muter ini sih gitu kan. Kayaknya enggak deh, akhirnya jadi ngulik-ngulik lagu Indonesia bisa juga tahu gitu. Jadi kenyamanan di bidang broadcasting itu bisa ditemuin sih sebenarnya, meskipun kayak kamu bahas kesehatan, tapi mungkin misalnya dengan cara yang bagaimana gitu, atau membahas musik Oxytron, mati musik sama kesehatan jadi satu, ya gak? Aku kudu sinau meneh kan, malah semakin ribet sih menurutku. Berarti kalau jadi penyiar radio seperti kamu itu kan siaranmu pagi berarti ya? Siaran pagi. Itu dari jam berapa sih? Jam 6 sampai jam 10. Jam 6 sampai jam 10. Terus berarti kamu mulai aktivitasmu itu pagi banget gitu ya? Pagi banget. Enaknya siaran pagi itu selesai siaran harinya masih panjang. Jadi abis itu kalau misalnya masih ada kegiatan masih bisa gitu. Dan ninggal anak juga nggak terlalu lama kan. Pagi jadi siang masih nyuapin, masih segala macam gitu. Di Jungkat-Jungkit ya kan. Di Jungkat-Jungkit kan akhirnya kamu kan sama Said kan Jungkat-Jungkit kan sebenarnya cuma itu kan Dis. Kalau kamu main full band itu kan mereka cuma additional kan. Intinya kamu sama Said itu. Kamu nggak takut kalau semisal kamu kan suami istri, pasti kan ada permasalahan. Tapi itu nanti ke bawah di band gitu. Seprofesional apa kamu? Sejauh ini belum ada yang sampai kayak gitu. Cuma pernah sih kayak berantem biasa, masalah biasa. Enggak, sebelum manggung. Yang panggung apa itu? Sebelum manggung berantem, terus habis itu manggung pernah, cuma ya emang ada perbedaan, mainnya moodnya jadi nggak enak. Lagu kan nyawang gitu.
kuku yang gimmick banget gitu ya rasanya kayak kita belakang-belakangan. Kalau di Virgin ya malah gitu. Tapi sejauh ini so far nggak ada masalah. Belum ada masalah. Belum, semoga enggak ya. Masalahnya Jungkat Jungkit sekarang itu albumnya belum kelar-kelar. Kenapa, Dis? Karena take vokal kurang 2 lagu, Bro. Itu kamu berarti Jungkat Jungkit belum album? Belum. Dari dulu belum album? Belum, tinggal dikit banget sebenarnya. Abis itu mixing mastering udah. Kenapa sih banyak sekali pertimbangan Jungkat Jungkit tahun berapa? Rilis single pertama 2014. Sekarang 2026 tahun. 6 tahun lama banget ya. Iya. Kenapa sih banyak band yang akhirnya menunda-nunda dengan alasan aku belum siap, materi belum matang. Padahal kan kalau kita ngomongin materi kan tiap hari selera kita juga berubah. Iya betul. Cuma gini, Jungkat Jungkit dulu kecerita nih ya. Gak apa-apa ya, nggak usah sebut nama aja, maksudnya nggak usah sebut brand segala macam. Cuma Jungkat Jungkit itu pernah 2014 abis kita rilis single itu kan akhir tahun. 2015-nya kita rencananya di semacam disponsori oleh satu. Oh ya, aku tahu. Itu terus diajakin di tengah jalan tiba-tiba kayak nggak ada apa-apa gitu. Loh, bagaimana ini? Iya, akhirnya waktu itu kita bingung gimana ya mau ke tempat yang lain, takutnya sana masih megang. Itu ada MOU? Enggak, waktu itu salahnya enggak. Kenapa enggak? Belum ada manajer, gitu? belum ada apa segala macam. Terus pertimbanganmu kalau kamu enggak pindah aja kenapa? Padahal kan nggak ada MOU basic kan? Pertemanan bro, okay. Basic pertemanan. Terus angel gue. Iya. Terus habis itu akhirnya ya udah kita putuskan untuk menunggu dulu. Ternyata tidak ada tindakan apapun. Akhirnya pindah ke satu lagi, ada juga nih sama posisinya. Ayo di sini. Begitu lagi. Ini nggak tahu siapa yang salah sebenarnya, Jungkat Jungkit salah apa gimana ya? Cuma kejadian lagi seperti itu. Akhirnya yang ketiga ini beneran nih. Yang ketiga ini beneran mau bantuin kita, cuma jaraknya jauh, dia di Jogja. Kita kan rekaman di Jogja Audio School. Abis itu tengah-tengah rekaman waktu itu kurang 4 lagu. Aku hamil muda, mual-mual tidak bisa rekaman. Akhirnya nunggu akhirnya ini kayaknya kalau ke Jogja dengan adanya baby susah. Akhirnya pindah ke Solo di studionya AA di Pregnant Pause. Take vokalnya di situ. Sempet jalan tuh waktu kemarin masih sebelum pandemi. Habis itu pandemi lah. Aku belum berani ke studio karena kan aku nggak tahu ya di sana yang kesana siapa aja segala macem. Gitu. Kamu termasuk orang yang takut juga di sana. Lumayan takut. Sama COVID ini. Takut karena punya baby kan. Karena punya baby ya. Dan itu kan dari project Jungkat Jungkit gitu. Kamu kan juga terlibat di beberapa project sama Ari, yang itu sama Ari Hamzah. Kemarin juga kamu ngisi di albumnya Merah Bercerita kan? Iya betul. Itu. Kamu memang menurutmu kenapa yang diajak kamu ya Dis? Kenapa? Apakah sepemikiran denganku bahwa aku sempat ngobrol kan sebelumnya kan juga di sama Ari itu. Aku sempat ngobrol sama Ari. Kalau kita ngomongin musisi di Solo perempuan, yang pertama kali ke mindset pasti Adis gitu. Tapi menurutmu kenapa Dis? Tapi sebenarnya penyanyi cewek itu banyak sebenarnya. Banyak. Ya tapi di karaoke gitu loh. Tapi kan di luar karaoke kamu gitu loh. Enggak sebenarnya. Itu banyak penyanyi cewek. Mungkin penyanyi perempuan Solo itu belum ada yang karya keluar satu gitu kali. Sebenarnya banyak kan yang bersuara merdu dan bagus gitu mungkin. Atau karena aku tuwean bro. Bisa jadi. Iya kan? Karena kayak udah terlanjur lama sabaran ini mesti gulaine kowe. Makanya. Mungkin itu ya mungkin. Dari The Radio. Aku masih punya fotonya lagi. Oh iya, The Radio itu legend loh. The Radio. Tapi kan itu masih cover ya kan, naif ya dulu ya. Tapi ya salah satu apa ya, akhirnya banyak yang kenal kamu itu kan dari situ. Terus kamu punya batu loncatan lah ya. Fresh Tomato juga pernah kan. Loh, aku mengamati. Dulu aku pertama juga jadi backing vokalnya sama Lona. Ingat nggak? Aku sama Mbak Denok waktu itu backing vokalnya sama Lona. Iya. Kalau main dulu bareng Nothing Special ya kan, bareng siapa lah pada zamannya itu. Pada zamannya masih adik-adik aku. Nah, itu loh Dis. Itu kan juga bisa dibilang masa keemasan apa ya namanya Solo dengan berbagai musik-musiknya itu kan tahun-tahun berapa ya? 2008. Ya, tahun 7-8 ya. Gitu. Karena kan aku bilang bahwa di situ juga saingannya masih dikit. Iya mungkin. Bandnya masih dikit gitu. Di menurutmu kan sekarang gitu. Kalau aku mikir ketika seorang Safina Nadisa atau Jungkat Jungkit itu dia itu dari Bandung atau dari Jakarta,
pasti akan yang jelas lebih lah dari ini. Mungkin. Menurutmu apa yang salah dari industri kota ini gitu? Apa yang industri salah? Musiknya gitu. Kalau dibilang salah belum tentu salah juga, cuma menurut aku atmosfernya di Solo ini kan santai banget. Jadi ada beberapa kali aku menerima tour teman-teman dari luar kota, dari Bandung, dari Jakarta gitu. Kalau tour ke Solo itu mereka bilang, gila ya Solo ini santai banget. Apanya? Atmosfernya. Jadi yang namanya mainnya jam segini, berangkatnya juga jam-jam mendekati banget. Santai gitu, atau nggak profesional? Santai itu, karena sampai sana juga paling belum sonnya gitu-gitu loh. Ya kan, habit-habit yang kayak gitu juga. Ya itu sih mendarah daging sih sebenarnya. Habit-habit yang kayak gitu yang tidak bisa diterapkan di kota-kota besar. Apapun itu ya, dalam hal bermusik atau dalam hal apapun. Makanya aku tuh termasuk salah satu orang yang apa tuh gitu harus tertata dengan baik, karena habit Jakarta sebelumnya ke bawah nih. Gila loh, sekolah gue waktu SMP aku berangkat sekolah itu jam 4 pagi tuh udah siap berangkat, karena jauh banget sekolahku waktu itu di Kramat Jati. Terus jadi habit itu sangat terbawa sampai sekarang. Dan Solo ini ya karena tadi santai, ini tuh kayak comfort zone gitu loh. Banyak musisi-musisi Solo yang tidak menjadikan musisi sebagai profesi utama. Jadi mungkin buat ninggalin pekerjaan selain musiknya itu kayak berat banget. Ntar gue kalau gue ke Jakarta nih junga-jungkit, gue di Jakarta selain bermusik mau ngapain bro? Dapat duit dari mana bro? Nah mungkin ketakutan kan itu yang loh. Pertama bisa dibilang aku setuju bahwa itu ketakutan ya. Terus akhirnya aku nggak mau punya mindset bahwa aku menjadikan musik sebagai pekerjaan utamaku. Di satu sisi kenapa aku bisa berpikir seperti itu, karena memang nggak pernah jadi gitu loh. Nggak ada contohnya. Iya benar. Tidak ada contohnya ya. Dan ada kemarin contoh almarhum Didi Kempot itu sebenarnya menjadi trigger banget loh ya. Kalau Solo lo ngomongin Solo, sejarah musiknya dari begitu panjang, orang bahkan tahun 2000-an aja orang, bukan berarti aku mentiadakan itu ya, orang masih ngomongin era-era gesang seperti itu, Kaisar mungkin dalam industri rocknya gitu. Aku mikir kok nggak ada regenerasinya gitu loh. Makanya aku juga sempat berpikiran seperti itu. Cuma kalau dari aku yang banyak ngobrol juga sama teman-teman dari luar kota yang gimana nih Solo mana nih gitu kan. Mereka juga pada gemes kayak di Ruang Putih Bandung nih. Mana nih Solo nih? Siapa lagi nih yang bisa gue ajak ke sini nih gitu-gitu. Itu juga kayak yang menurutku Solo terlalu nyaman untuk ya udah gini aja cukup kok, ngerti nggak maksudnya? Ya udahlah, gue dihargai di kota gue sendiri aja kayaknya udah cukup kok, gitu loh. Itu aku kemarin sempat ngobrol sama Topik kan, untuk masalah itu. Ada beberapa musisi-musisi yang mungkin udah cukup puas gitu loh. Ketika kita udah di circle ini ya, aku rasa udah cukup lah gitu. Dan itu akhirnya karya-karyanya juga nggak abadi gitu. Dan apa ya Dis? Menurutmu media berpengaruh nggak? Media? Berpengaruh nggak? Semisal di kota-kota besar kan mereka lebih dekat dengan media-media mainstreamnya. Tapi kan sekarang ada istilah bahwa kita bisa menjadi tuan atas karya kita sendiri karena banyaknya media-media yang akhirnya bisa kita ciptakan sendiri gitu. Iya sih, sebenarnya menurutku ngaruh banget nih media ngangkat si ini, ngangkat si ini. Itu kan bisa jadi trigger juga buat yang lain. Nah, sekarang gini, aku mau tanya soal media nih ya. Kamu tahu nggak kalau misalnya aku ngisi albumnya Sujiwo Tejo di tahun 2000 berapa tuh? 18. Tahu ya? Cuma kan nggak banyak orang tahu. Iya. Terus kamu tahu nggak Jungkat-Jungkit waktu itu ke Jerman sama musisi-musisi dari Bandung? Oh ya. Itu kita di Bandung oke banget nih movementnya karena kita segala macam tuh. Cuma kan nggak sampai ke sini. Padahal kan aku dan Said dari Solo gitu. Cuma kita dan aku juga taunya karena aku punya Instagram pribadimu gitu loh. Kan? Nggak ada media yang akhirnya nge-blow up itu. Kalau ke India kan dulu sampai ke Rolling Stone tuh pada akhirnya ya. Waktu yang ke Jerman kan nggak banyak orang tahu. Oh Jungkat-Jungkit ke Jerman juga ternyata gitu. Karena ya emang nggak segitu tersorot dan kayaknya sih tidak diangkat sebagai orang Solo gitu loh, cuma kayak sebagai pribadi aja si Jungkat-Jungkit atau si Adi sama Said, cuma nggak kayak yang wah nih orang Solo yang gini gitu loh. Entah kita yang kurang representatif atau gimana ya. Sih, kalau menurutku itu tadi benar karena memang habit gitu loh. Kita cukup tahu lah. Oh, Adi sing Jerman toh. Oh, ya wis. Terus udah. Ya wis ora sing piye lah. Oh, nek balik tak carake kecil itu pun gitu. Untuk peran Jakarta sendiri, kalau aku sering apa ya namanya, bukan menjadikan pembanding dalam arti yang negatif sih sebenarnya, tapi lebih ke apa ya namanya, lebih ke pemacu gitu. Jakarta, Bandung, Jogja, beberapa kota yang akhirnya menjadi barometer untuk industri musik gitu.
mereka sempat bilang bahwa harus ada media yang representatif, baik media digital ataupun media cetaknya itu. Kamu setuju nggak, Dis? Setuju sih, kayak Jogja udah punya ada Euforia kan. Yeah. Itu juga di sana juga jadi banyak yang keangkat juga kan. Kayaknya Solo juga mungkin akan sedikit terbantu lah, meskipun cuma berapa persen kayaknya bisa terbantu gitu ya. Cuma ya itu tadi sih menurutku habitnya orang Solo dulu nih, mindsetnya dulu nih yang harus di ini dan ya harus kita ganti habit GAD dan mungkin ya. Dan musisinya juga jangan jadi manja, jangan jadi kayak minta diangkat terus, didorong terus, tapi productivity. Pekewo, Dis. Orang Solo itu banyak yang pekewo. Sekarang gini loh, aku sering loh menemukan pekewo tuh sebenarnya toksik juga ya. Toksik. Untuk beberapa hal ya. Pekewo. Ada orang yang memang karyanya itu keren. Karyanya itu keren tuh. Karyanya, wih apik no Jack ini. Alah ora, iki biasa aja apik. Malu. Terus tapi nek namu elek no. Menurutku sih elek sih nek iki serik. Angel nyerateni. Iya benar. Ya ini budaya pekewo ini juga sangat menghambat sih. Cuma ya itu tadi menurutku ada segi manjanya juga nih musisi-musisi Solo ya kan, kayak kalau yang aku tahu musisi-musisi Jakarta, Bandung ya, meskipun namanya tidak terlalu terdengar di kita, tapi ternyata di circle-nya dia juga besar gitu ya. Dan dia tuh produktif gitu. Keluar lagi karya gitu, kayaknya itu juga yang kurang dari kita, apalagi Jungjung kita ya. Karena segala keterbatasan dan kita selalu menjadikan berbagai alasan untuk menutupinya gitu. Iya, aku kemarin sempat ngobrol sama Mas Iksan Skuter kan waktu itu, dia bilang ada satu statementnya dia sing wah tak pikir gitu terus. Berkaryalah di kotamu masing-masing, tapi bekerjalah di Jakarta. Woi. Tapi emang bener sih, atmosfer musiknya di kota Solo nih jadi gitu loh. Di circle-circle yang kita nggak tahu itu kadang-kadang oh di sini ternyata keren ya, ternyata ada musik yang kayak gini. Oh di sini ternyata mereka gabungin ini sama ini jadinya gini. Yeah. Kita nggak tahu. Tapi kita nggak tahu gitu. Cuma ya itu tadi nggak ada yang tidak ada percikan-percikan yang bisa ngebawa itu buat jadi boom gitu di kota besar di apa gitu. Radio sekarang anu nggak Dis menurutmu cukup membantu nggak untuk karya-karya? Aku cerita dulu ya, mungkin di tempatmu kerja Solo Radio itu kan salah satu radio yang apa ya namanya, bisa dibilang nggak usah dipungkiri lah, di radio paling besar Solo kan mungkin ya. Nomor 1 di Solo. Nengko dijaluk ki opo nih ya Dis ya. Nah, ngono ya. Opo lah ngono. Apa lamaranku. Iya oke. Masih mau jadi penyiar. Tapi tua gimana ya? Aku Pak Deku meh ngelamar. Podo-podo encike. Ada suara ini, ada di studio ini lagi ada beberapa penampakan ini. Solo Radio waktu itu sempat muter, ada programnya, aku inget tuh programnya Smash Your Ass ya kan. Smash Your Ass, terus kemudian kalau sing awalnya apa Indilism atau apa. Nah, itu menjadi band-band Solo, teman-temanku ya dari Solo akhirnya itu punya muara. Nek aku duwe demo atau nek aku duwe satu lagu tak kayak kepingan CD, iku tuh tak kene Solo Radio itu masih ada enggak, Dis? Sekarang agak sedikit lebih selektif karena radio yang tadinya image-nya adalah hits maker, sekarang jadi hits player juga mau nggak mau gitu, karena itulah yang diinginkan pendengar gitu kan. Kita bicara bisnis ya. Cuma kalau menurut aku as long as you are potential, bisa kok masuk pasti. Gitu, kirim aja apanya demonya, press release-nya pasti diputar. Cuma itu juga jadi salah satu kegelisahanku waktu awal masuk di Solo Radio. Kenapa sih nih Solo Radio nggak muterin lagu-lagu yang indie gitu? Kenapa sih musisi Solo jadi kayak susah banget mau masuk sini gitu kan? Ternyata pas aku pikir-pikir juga, ternyata tidak semua let's say layak ya, meskipun itu sangat subjektif tuh si layak atau tidak ini kan. Berarti itu ada yang murah sih, Dis? Apa? Berarti ada yang murah? Ada pasti ada. Semua sekarang masuknya ke music director dulu, baru bisa masuk ke AVR. Baru bisa masuk ke si software ini gitu. Sangat selektif. Program-program yang kayak tadi Smash Your Ass, terus Indilism itu ditiadakan karena menurutku emang segmented banget. Kalau buat radio tuh susah naruh iklan di situ kali ya, mungkin secara bisnisnya. Iya sih, memang. Cuman kan kalau kita lihat dari persentasenya apa ya namanya, banyak loh orang-orang yang sebenarnya
kalau itu ada lagi mungkin jadi satu-satunya loh ya. Iya bener. Ya Segmen gak? itu hidup lagi tuh Hidup sebenarnya lagi. bisa banget sebagai musisi aku juga pengen banget gemes itu kan. Cuma ya nggak tahu gimana si orang-orang radio ini marketingnya kayaknya harus jualan nih gue punya nih Indilism gitu. Iya, Harusnya sih di ini lagi ya diangkatin lagi. Dis. Setuju aku. Menurutmu seorang influencer itu yang seperti apa? Influencer itu yang sesuai dengan namanya berpengaruh ya. Nggak harus punya follower banyak. Tidak, tapi dia berpengaruh aja. Maksudnya mindsetnya bisa masuk di banyak orang. Terus menurut aku influencer harusnya sih mewakilkan ya. Jadi kalau misalnya kamu menjadi influencer harus jadi contoh yang baik. Gitu. Jadi kita sudah tidak hidup untuk diri kita sendiri gitu. Gue juga sih sebenarnya. Wong Leo kan kemarin kan sempat ngobrol-ngobrol juga ya sama Topik gitu. Wis layak dong jadi influencer. Wah. Aku kan semua aku ngene, aku mikir ngene. Dan akhirnya kamu ada nggak di orang yang akhirnya nge-DM kamu atau inbox kamu curhat seperti itu? Ada sih kalau curhat-curhat. Di luar anu loh ya, di luar sambal cumi, lotes, di luar itu loh. Iya. Itu kan cuma menjadi salah satu gerakan aku untuk membantu kalau yang itu kan. Pergerakan juga ya. Pergerakan dong, karena kasihan teman-teman yang usahanya mati. Kalau yang curhat soal Mbak aku gini itu ada sih, cuma mungkin nggak sebanyak Topik ya. Kalau Topik kan kayak Mas aku DE gitu. Karena mungkin kan orang ngebeli apa yang mereka jual. Bener. Kalau yang aku tampilkan biasanya yang curhat-curhat sama aku karena di Instagram nih image gue sekarang kan udah jadi kayak ibu-ibu. Lebih banyak yang nanya, Mbak dulu kamu waktu hamil vitaminnya apa? Gitu-gitu. Ada sih yang curhat cinta, gimana sih kamu sama Mas Said kok bisa gini? Gimana caranya hamil Kerja. gitu gak ada ya Tisa? Mau diajarin nih. Kameranya tutup ya. Kalau yang curhat-curhat kayak misalnya gimana sih kamu sama Mas Said kok bisa sih kerja bareng tapi juga suami istri tuh gimana bagi gitu. Ada lah yang kayak gitu-gitu, cuma aku tapi dengan adanya itu aku tidak menyebut diriku sebagai influencer sih sebenarnya. Meskipun ada beberapa yang pada akhirnya misalnya ada sebuah let's say skincare Indonesia yang punya cabang di Solo. Terus nyari influencer Solo siapa nih gitu kan. Terus yang kelek-kelek gitu. Iya. Yang jadi icon di Solo siapa nih? Akhirnya urusannya ke gue juga. Terus dia bilangnya juga gue influencer gitu. Nah, mungkin beberapa teman-teman kepengaruh ini katanya kok bisa ini ya. Oh gimana tuh caranya? Kayak gitu influencer gak? Mungkin. Tapi udah tahu kita kayak yang secara full nih. Jangan dong. Jelek banget masa gue gini-gini ketek. Gitu. Terus kemarin kan sempat jadi apa ya namanya, orang sempat ngomongin Adis ada di salah satu video klipnya Endang Sukamti waktu itu. Itu apa ya namanya, experience yang cukup menarik ya Adis ya? Experience yang cukup menarik. Itu sebenarnya simple. Waktu kamu itu bener-bener bahasa apa sih namanya? Isyarat. Bahasa isyarat. Kamu bener-bener belajar ya? Belajar waktu itu. Jadi sebelumnya memang aku sama Bima ini kan pernah ketemu di kayak pesta komunitas di Kota Solo. Waktu itu aku masih jadi anak stand up ya. Masih jadi anak stand up. Terus si Bima ini mewakili Gerkatin. Terus kita ketemu ngobrol di situ jadi kenal. Terus abis itu waktu itu masih ada Cangwit Creative Space. Waktu itu ada acara salah satu movement yang gagal. Teman-teman difabel waktu itu ada acara, terus aku kayak bantuin buat nerjemahin meskipun kemampuan aku waktu itu berbahasa isyarat sampai sekarang sih masih sangat terbatas ya. Kayak berusaha. Terus Mas Ari kan punya Mi apa sih namanya? Miyoki. Punya Miyoki di situ. Terus dia lihat aku, terus nggak tahu gimana ceritanya. Pokoknya dia diskusi sama Sukamti. Terus kayaknya Sukamti ACC. Dan aku dikontak sama Sukamti. Terus kayaknya seru nih. Terus aku ngajak Bima karena ternyata buat membawa bahasa isyarat ini tidak bisa semata-mata kita yang tidak difabel. Kita yang tidak tuli, tapi harus melibatkan teman tuli gitu. Jadi full lah tuh dibantu sama Bima. Sampai 2 album waktu itu. 2 album? Waktu Mas Ari masih sama Mas Ari baru keluar. Oh iya gitu. Waktu itu album Salam Indonesia kan Mas Ari udah keluar nih. Terus aku abis bulan Mei-nya aku abis rilis single Alone sama Mas Ari. Ya kan Safina. Itu baru banget ya, Ari baru banget keluar itu ya. ya. Lumayan lah, masih anget lah ya topik itu.
Terus si Endang Sukamti ngajakin lagi. Aku pikir aku tidak akan diajak karena aku ngeluarin single nih. Oh lu tim sana. Ternyata si Endang Sukamti seperti tidak ada apa-apa ya. Mungkin itu juga bagian dari gimmick. Gue juga gak ngerti. Cuma diajak lagi nih, ayo seperti biasa album berikutnya gitu kan. Diajak lagi ke sana syuting seperti biasa. Nah di situ waktu itu cukup berat karena Kamtis nih bro. Kamtis family. Kamtis di Instagram tuh sempet komennya, wah Mbak Egi neng ngene kono enek, neng kene yo enek. Ngono-ngono ki lho. Wah, Mbak Egi melu Mas Ari, yo melu kene. Ngono-ngono ki. Asline Mbak Egi ketok iki Mbak Egi sing marai Sukamti ruwet. Ya kuwi barang. Saya ada yang piye to jane Mbak Egi. Tapi ada juga yang menaruh harapan kalau Mbak mempersatukan lagi gitu. Mbak piye Mas Ari dikon Bali. Kayak gitu-gitu, ada yang jadi kayak gitu-gitu. Cuma ya seru aja sih. Bisa jadi ada di dua-duanya gitu dan tidak memihak. Iya sih, itu aku juga bisa kebayangin sih ya, maksudnya kalau ngomongin Endang Sukamti kan sudah bukan band yang ecek-ecek gitu loh. Fanbase-nya sudah luar biasa gitu loh. Dan Sukamti sangat itu genre gitu loh. Iya, Sukamti udah kayak genre ya bener-bener. Sukamti outsider itu genre loh, bukan punk rock lagi loh. Tapi kok kita ngomongin band wong gitu ya. Dan di sini ada ketua itu Kamtis Karanganyar gitu. Kamtis Tozuro. Jadi gitu. Waktu itu ya intinya menyenangkan lah. Bisa menjadi berada di tengah-tengah. Cuma ya berat juga. Kalau sama Sujiwo Tejo waktu itu? Nah tadi kan belum ada media yang ngomongin ini kan. Iya, belum. Mungkin sekarang kamu bisa ngomongin di Setoko lumayan loh, followernya 100.000 loh. Sujiwo Tejo. Di Setoko. Iya. Wah banyak banget. Jadi Sujiwo Tejo waktu itu ke Solo. Seperti biasa ya, rujukan orang-orang luar kota ya, tokoh-tokoh gitu kan biasanya kenal sama Pak D Blontang dan akhirnya ke RBI kan. Iya. Kok mesti ngono ya? Terus abis itu di RBI Pak D dis Renio gitu. Dia nggak bilang ada apa segala macam, ya udah aku kesana sendiko dawuh ya. Langsung ke RBI, ternyata ada Sujiwo Tejo ngobrol-ngobrol. Kok iso nyanyi toh? Tanyain, iya. Ngopo? Ya bisa nah coba nyanyi, disuruh nyanyi di situ kan gue bingung ya, salting banget. Nyanyi biasa, ya udah akhirnya sepulang dari sana beberapa hari kemudian tiba-tiba dia ngemail aku via email. Dia email. Resmi tenan. Email waktu itu email, tapi dia langsung email coba kirim sampel suara kamu nyanyi lagu ini spesifik. Nyanyi lagu ini. Waktu itu karena tidak terlalu aku pikir tidak seserius itu, jadi aku agak menunda-nunda. Ditagih sama dia, mana? Oh iya. Dan nguliknya tuh susah gitu lagunya, gue mau ngajak siapa nih nyari chordnya ya kan. Akhirnya waktu itu dibantuin sempet ada yang sama Danto, terus ada yang sama Said juga. Aku kirim lah sampel suaramu apa Indo. Terus dia kirimin lagu-lagu yang waktu itu mau ditaruh di album itu, sama liriknya, sama musiknya, tapi belum ada vokalnya. Kan gue bingung, nggak ngerti vokalnya gimana nih. Pakai ini apa namanya? Pakai not balok. Bingung dong aku, akhirnya ngulik pusing. Abis itu tiba-tiba itu mau projectnya Sujiwo Tejo album. Aku nggak tahu waktu itu kan masih nol. Ternyata abis itu dalam jangka waktu kurang dari 5 hari setelah aku disuruh ngulik, tiba-tiba dia bilang kamu tanggal 25 ke Jakarta ya, ngamen sama aku di Hotel Borobudur. Habis itu take vokal 6 lagu. Loh, apa ini? Aku tidak tahu. Apa ini? Akhirnya ya udahlah berangkatlah aku. Ternyata yang dia bilang ngamen itu gue main di ILC, bro. Wis. Ada dokumentasi nggak di? Ada ILC, main di ILC sama dia, sama satu lagi Mbak Tia Subiakto keyboardis. Oh ya. Sama Tia Subiakto sama si Sujiwo Tejo. Jadi baca puisi, aku jadi di belakang nyanyi gitu. Itu pertama, abis ngamen selesai di rekaman lah sama Bintang Indrianto, bro. Wish. Itu rekaman ternyaman yang pernah aku kalau di pokok gitu. Enggak, jadi aduh. Dengan kondisi yang seperti itu ya, gue sama sekali nol, nggak tahu lagunya. Di situ stres banget dong harusnya. Tapi Mas Bintang tuh bisa kayak yang ngebawa ini suasananya gini loh. Oh coba bayangin kalau misalnya itu posisi kamu di Jakarta. Di Jakarta. Apa mungkin itu ya yang salah satu yang membedakan bahwa treatmentnya juga beda. Treatmentnya juga beda, betul. Betul, sangat diuang, kayak sangat dipicu gitu, kayak aku harus bisa merasakan, karena waktu itu albumnya adalah Drupadi itu kan Dewi yang suaminya 5, bro. Aku dituntut untuk merasakan itu gitu kan. Sing papat apa dis? Mbok bayangke. Chris Hemsworth. Cacanya papat. Terus
Abis itu dalam waktu 1,5 hari selesai 6 lagu. Selesai 6 lagu akhirnya dipublish lah, karena Sujiwo Tejo kan memang tidak pernah nggak pernah ngangkat di vokalisnya nih gitu, cuma kayak yang buat ini album gue yang nyanyi ini gitu, musiknya ini gitu. Jadi dan biasanya dia ngeluarin album barengan sama buku. Iya, biasanya jadi gitu dikeluarin bareng. Pribadinya menyenangkan atau sesosok orang tua yang kolot? Menyenangkan tapi galak banget. Di Pisui sudah biasa. Terus ya kasar sih omongannya. Ya coba bayangin kamu lagi ngentot gitu. Kan gua ya Allah apa nih? Gitu. Ya Allah takut. Ini disensor ya, jangan enggak ya. Enggak. Gitu. Tokoh itu juga orangnya juga kasar-kasar sebenarnya. Gitu ya? Baru kali ini aku mencoba aku pakai hem juga baru sekarang gitu. Karena kan dengan Safina Nadisa iki. Ora wong sak-sake iki gitu. Solo. Tapi kamu yakin Dis bahwa bakal ada musisi-musisi perempuan dari kota ini yang mungkin bisa seperti kamu atau mungkin lebih dari kamu? Lebih pasti sih menurut aku. Mbak Wani? Dia di atas aku ya dulu lah. Iya pastilah. Siapa toh? Ya itu banyak loh sebenarnya. Sendiko dawuh aku. Ada Fitri Ngantiwani loh di sini. Aku juga sempat merinding gitu. Waduh. Sama dia. Abis ini baca puisi ya? Iya. Apalagi kalau ngomongin Mbak Wani itu sekarang itu poninya itu loh. Iya. Tapi musisi Solo nih, Solo perempuan banyak banget yang potensial. Bahkan waktu Mas Ari dulu, Mas Ari kan sebenarnya waktu baru keluar dari Endang Sukamti itu dia pengen banget punya project sama perempuan. Iya, kemarin juga dia juga bilang. Ya kan? Aku tuh merekomendasi beberapa penyanyi di kota Solo yang suaranya menurut aku berkarakter, karena memang banyak banget nih yang karakternya bagus-bagus gitu ya. Tapi apakah cukup dengan berkarakter aja vokalnya? Maksudnya kan kalau aku ngelihat kamu itu kayak ada personal brandingmu loh, Dis. Iya sih. Ya itu menurutku sih ya. Maksudnya karena mungkin kamu juga udah cukup lama gitu kan di industri musiknya walaupun di Solo. Terus kemudian juga karakter vokalmu dan karakter yang lebih kuatnya lagi, kamu jago main gitar. Nggak jago bro, nggak bisa, gila loh. Dibanding cewek-cewek musisi-musisi. Banyak yang bagus-bagus. Mungkin aku sih ngerti. Cuma mungkin iya itu dia, mungkin karyanya karena aja. Karena aku lebih mencari cewek yang bisa main kendang sebenarnya. Dari Dora dong ya, bukan Dori ya. Dora. Jadi gini loh, aku juga waktu itu sempet shock karena vokalis cewek siapa lagi sih gitu kan. Waktu itu zaman SoundCloud bro. Siapa? SoundCloud. Oh SoundCloud. SoundCloud ini sangat ngangkat ya, menurut aku sangat ngangkat yang tadinya penyanyi-penyanyi kamar mandi jadi keluar. Sempet aku dulu tergabung di SoundCloud ID. Sampai sekarang sih masih ada grupnya, cuma nggak terlalu aktif kayak dulu. Terus Solo siapa nih? Nah itu ternyata pas aku ajak gathering teman-teman, kalau misalnya ada yang mainan SoundCloud juga ketemuan yuk. Sempet ketemuan sekali, ternyata banyak loh suaranya bagus-bagus. Gitu, cuma kayak belum kedengeran aja karena mungkin konsistens. Tapi kamu relasi menurutku. Iya relasi bener ya. Tapi orang yang kamu bisa membedakan nggak orang yang memang basicnya penyanyi sama cuma punya suara bagus? Iya, bisa sih kelihatan ya, kelihatan. Nah, itu loh. Penyanyi sama musisi juga udah beda. Udah beda. Atau mungkin karena mungkin mindsetku karena aku sering lihat kamu di panggung. Sampai pada akhirnya juga banyak yang akhirnya mendeskripsikan bahwa penyanyi wanita itu ekspektasinya atau barometernya Safina Nadisa. Waduh, gitu. Elizabeth Sudira sekarang lagi Rindu Solo ya kan? Iya benar. Ya kan, udah mulai nih Elizabeth Sudira. Aku juga sempat sebenarnya pengen loh ngundang dia. Kemarin aku sempat ketemu cuman dia salah satu sainganku di lagu untuk solo gitu loh. Jadi mungkin biar laguku dulu. Nanti podcastnya jadi saling menjatuhkan ya. Siapa yang lebih solo di antara Albi Moreno atau Elizabeth Sudira? Itu loh. Tapi kemarin baru aku lihat kan, aku kan pernah baru kemarin ini di era pandemi akhirnya ada panggung gitu loh. Kamu main kan kemarin? Gone wong kuwi. Nah, terus akhirnya aku sama si aku ketemu sama itu. Sepanggung. Apik ternyata gitu loh. Bahwa dan itu aku langsung melupakanmu kuwi. Wah, Elizabeth Sudira juga menarik sebenarnya. Gitu. Iya, dia juga karakternya anggun, diva gitu ya kayaknya ya. Lebih ke diva. Kalau gue kayak lebih ya begitulah ya indie ya, agak sedikit indie. Tapi
luwih digoleki indie sih menurutku. Wah, ya tergantung. Iya, tergantung juga. Ininya juga. Dan kebutuhannya juga. Betul. Kebutuhannya mau buat apa gitu. Kalau aku pribadi sebagai musisi, aku tuh seneng banget yang namanya nyoba yang baru-baru. Kayak maksudnya aku bermusik tidak hanya di jungkat-jungkit, di si jungkat-jungkit sama pernah kamu ya di sini? Pernah. Dan Forlet pernah ngajakin. Kemarin Mas Aji tuh habis WhatsApp gue nih, gue nyanyi nih bagus gak? Minta pendapat. Bagus ternyata dia. Aku nggak expect Mas Aji bisa nyanyi, ternyata dia benar-benar ngulik loh. Dan bagus. Gitu. Terus menurut aku nih, aku sebagai musisi dan perempuan ya, aku seneng banget yang namanya nyoba-nyoba yang baru. Si jungkat-jungkit aja sama Safina Nadisa sendiri karyanya bisa beda banget. Karena jungkat-jungkit kan influence-nya 2 orang. Kalau si Safina Nadisa ini aku sendiri. Terus yang sama Mas Ari juga udah kemasukan yang lain lagi gitu kan. Main di etnik juga sama teman-teman di Bandung musiknya beda lagi gitu kan. Jadi itu juga sih yang menurut aku, karena experience itu juga ternyata membentuk bagaimana aku sekarang. Kayak misalnya kalau teman-teman yang ngeh banget, teman-temanku bermusik etnik, yang aku kasih denger lagu Alone waktu aku kirim ke mereka, wih gila nih cengkok Indianya nggak hilang nih, gitu. Jadi mereka benar-benar bisa detail dengerin, oh di ini Adis pakai cengkok India, oh di sini di bagian ini dia pakai karakter yang begini gitu. Jadi menurut aku menjadi musisi perempuan, menjadi penyanyi perempuan itu tidak semudah itu juga sih sebenarnya. Iya. Kalau lu pengen didengerin gitu. Bener. Kamu seorang musisi, Said juga musisi. Ada nggak kepikiran, kamu tipikal seorang ibu yang nanti anakmu juga akan kamu direct untuk suka musik? Iya dong, pasti ya. Tapi kalau dia suka aja, kalau misalnya dia ada ketertarikan. Sudah kamu kenalkan dari sekarang gitu? Kenalkan sih. Pengennya dia main lapsteel ya, lucu kan kayak bapaknya. Perempuan kan belum ada yang main lapsteel nih. Cuma kan mau ke lapsteel pasti gitar dulu. Iya kan. Mau ke lapsteel pasti gitar dulu. Itu bukan masalah perempuannya, itu memang alatnya yang susah. Tapi ya itulah, pengennya sih dia main lapsteel, pengen dia bisa main bass, pengen dia bisa main piano. Jadi ditunggu aja. Kendang. Enggak. Ya enggak apa-apa sih kalau anaknya mau ya. Cepet tahu dia dikasih denger siapa. Kamu mendengarkan lagu-lagu apa gitu? Pink Floyd mungkin, bojomu kan. Enggak, bojoku itu dong, apa jenenge? Axl Rose apa? Guns N' Roses. Iya. Enggak sih, kalau Said nih semakin umurnya separuh baya. Semakin gak mendengarkan apa-apa gitu. Semakin tua. Dia sekarang di rumah nyetelnya Hawaii. Terus country yang benar-benar tua gitu, yang kita nggak tahu ini siapa yang nyanyi. Dia juga sampai no name. Si lagu ini dicariin nggak ada gitu. Dia dengernya begitu-gitu deh emang. Modelnya begitu deh. Ya kena juga sih. Oh enak juga nih ternyata gini-gini gitu. Cuma ya gitulah. Tapi juga setelah ini ada mungkin proyek-proyek di kamu akan menyelesaikan albummu ini? Pasti album pasti bakal diselesaikan. Kalau misalnya ini kan the new normal nih, mungkin akan ada pembahasan baru sama si studio yang aku rekaman vokal untuk ayo kita kapan selesaiin, abis itu keluar album, abis itu kan pasti udah mulai mikir album kedua. Mungkin akan sedikit berbeda ya album kedua. Didis, kamu dengan istilah new normal hari ini gitu kan. Mungkin aku juga pengen lihat perspektifmu gitu. Aku sih ngerasa bahwa banyak sudah industri-industri ataupun retail udah banyak yang buka kan. Terus kemudian aktivitas kita sehari-hari juga udah normal mungkin ya. Tapi untuk industri panggung, istilahnya event, itu kan mungkin kan social distancing. Kita kan pasti ya. Itu bisa dibilang kamu ngerasa nggak bahwa itu akan berjalan lama atau? Oh iya dong, pasti bakal susah banget untuk balikin keadaan seperti sebelumnya. Tapi kan kayak belum. Jakarta mungkin sudah mempublish Hammer Sonic tanggal Januari, di bulan Januari gitu. Januari tahun depan ya. Dan dari sekarang ke Januari juga sebenarnya masih lama menurut aku ya. Solo apalagi masih kayak gini orang-orangnya kan kayaknya. Aku tidak berharap industri panggung itu bakal segera normal lagi sih. Cuma kitanya aja kayaknya harus ngakalin. Kayak sempat kemarin Jungkat-Jungkit diajak main sama ada satu movement nih di Solo musisi. Sebenarnya nih yang gerakin teman-teman jazz ya. Dia punya movement namanya Untuk Kawan ini dari kita kayak waktu itu dia ngajak Nesya Ardinya Nonaria untuk live Instagram bareng. Oh iya. Terus abis itu sempat Mbak Endah Laras juga kalau nggak salah. Terus ngajak Jungkat-Jungkit juga buat live. Terus kayak kita ngamen online gitu loh. Tapi nyaman nggak sih main ngono kuwi? Aku baru kemarin sih sebenarnya. Kok piye? Aneh, memang aneh gitu. Memang aneh. Cuma ya dari yang normal jadi new normal ya gitulah ya. Pasti ada change-nya. Cuma ya karena si Untuk Kawan ini belum terlalu terdengar, jadi menurut aku juga jadi kayak nggak ngangkat sih.
Untuk kawan ini uang yang donasi yang masuk itu adalah untuk musisi, karena musisi juga terdampak, bro. Pastilah. Ada yang setiap hari membiayai keluarganya dengan bermusik kayak di kafe. Itu kan nguripi banget. Jadi nggak bisa gara-gara kafenya tutup gitu-gitu. Ya udah, akhirnya teman-teman itu merasa seperti itu, jadi pengen bikin movement ini. Cuma belum keangkat aja sih menurut aku. Iya, balik lagi ke media-media juga. Dan karena spesifik Solo, jadi orang-orang Solo kayaknya belum ribet nih donasinya pakai transfer gitu-gitu kan. Terakhir Dis, kamu yakin nggak, kamu optimis nggak dengan industri hari ini setelah era pandemi ini, apalagi untuk Solo? Kita ibaratkan ada satu sisi baiknya bahwa di era pandemi ini mungkin menurutku adalah kayak di restart dulu semuanya. Posisiku juga jungkit mungkin sama Coldplay juga sama-sama nggak dapat panggung, ya kan, sama-sama live streaming, soal live streaming, dan gue membosankan ternyata. Ternyata gitu. Aneh ya. Ternyata aneh gitu loh. Nah, setelah mungkin kalau bener ini kita benar-benar bisa di restart, dan ternyata kan banyak ide-ide baru ketika kita pandemi kemarin. Setelah ini 2021 lah, industri musik di Solo, kamu yakin nggak bakal lebih dari ini? Bisa jadi kalau misalnya teman-teman memanfaatkan situasi pandemi ini juga dengan baik gitu. Kayak misalnya ada banyak karya-karya yang muncul dari rumah karena kita memang harus di rumah kan. Kalau misalnya ini dipakai buat merenung, misalnya bisa bikin karya dari pandemi, itu jadi musik, jadi karya lagu, jadi apa segala macam, dimanfaatkan. Nanti begitu kondisi sudah kondusif, luarin deh. Itu kan bisa dibilang lebih baik juga ya. Cuma menurutku nggak usah muluk-muluk juga lah. Kalau misalnya emang keadaannya kayak gini, udah diterima aja dulu, dijalani dengan baik, ditelan aja. Kalau bisa melakukan sesuatu yang lain, dilakukan aja. Jangan berharap berpegang sama optimisme juga, karena kok tadinya wagu ya kan. Jadinya malah jadi wagu. Jadi ya biasa aja, berjalan seperti biasanya. Besok kalau misalnya pandemi sudah selesai, alhamdulillah. Kalau misalnya bisa jadi lebih. Cuma kalau enggak, ya nggak apa-apa. Jadi tidak terlalu berekspektasi. Iya. Sama tadi ya dia titip pesan sama radiomu untuk muterin lagi gitu. Muterin lagi lagu-lagu ya. Raketang sak jam lah ya. Raketang sak jam lah. Setidaknya band-band Solo itu ada muaranya gitu loh. Iya benar. Karena kan itu kalau diputer itu kan juga otomatis diupdate gak sih? Kalau diputer di radio otomatis juga dibantu promonya nggak sih di Instagramnya? Iya dong, nah pasti. Makanya. Cuma ya itu mungkin karena radioku itu sekarang kayak ada lumayan ada batasnya ya. Jadi lagu-lagu yang diputar itu dari 3 tahun atau 4 tahun terakhir. Oh ya. Itu kalau mundur kejauhan juga kayaknya udah susah. Nggak mungkin muterin Nothing Special sama Luna, nggak juga lah, nggak. Tapi aku kadang-kadang sama Abbas masih suka muterin. Oh iya, harus kita uang lawas. Sweet Killer. Aduh. Flying for Venus itu kemarin kita putar. Wes gue kayak ya sebenarnya ya Solo. Terus ya. akhir bulan itu kita pasti muter lagunya Malu-Malu yang BPCE. Nasi Buru. Nasi Buru. Alhamdulillah sudah tanggal 1. Sangat nyontreki. Mungkin nanti juga bisa diputer ya. Itu ada siasat. MCPR mana nih, masukin dong. Bola Bali di golek ono. Semua albumku itu ada di situ. Iki loh permasalahannya. Ya. Ternyata curhat. Coba. Kok Arya, Abbas, kabeh kuwi wis duwe demoku. Siap Mas mau ngono tok. Dan kuwi tolong di cross check ulang ya. Oke. Salah satu kenapa bandku mungkin ora ndang terkenal. Harusnya mungkin karena karyaku dindem Solo Radio. Safina Nadisa, terima kasih banyak sudah mampir di Long Live Studio. Sudah mengajak juga. Ya, terima kasih. Akhirnya saya bisa ngobrol-ngobrol dengan perempuan. Setelah kemarin ngobrol serius, ngobrol Gojek, ngobrol alkohol dan lain-lain. Ini mungkin hemku lumayan lah. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya.